71 nelayan yang terjebak di bekas dermaga Pasir Besi Sukabumi berhasil dievakuasi. Evakuasi menggunakan helikopter Basarnas, sementara satu nelayan hilang ditemukan tewas dalam 2 hari pencarian. Dipicu remblong, truk bermuatan batu menabrak 7 kendaraan dan 5 bangunan di Jalan Raya Subang, Bandung. Akibatnya 2 orang tewas dan 8 luka-luka. Kecelakaan terjadi saat truk melintasi jalan penurun. Seorang ibu dan bayinya yang berusia 2 bulan di Depok, Jawa Barat ditemukan tewas di rumahnya. Sang suami menemukan jasad korban di ruang tengah. Seorang nenek di Kota Bekasi menjadi korban perkosaan oleh pria 30 tahun tetangganya. Pelaku mencokel jendela rumah korban dan langsung membekapnya. Korban diancam menggunakan pisau dapur sebelum melakukan aksi bejatnya. Halo, selamat siang pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan bertemu Megawati hari ini di Istana Batu Tulis. Saya Raisa Nadia, inilah Seputar Aja Siang selengkapnya. Pemirsa, kebakaran belasan rumah di Petamburan, Jakarta Barat menyebabkan 1 orang tewas. Korban pria asal Brebes yang baru 1 bulan kos. Sementara gudang mesin pendingin di Cengkareng terbakar akibat ledakan powerbank. Usai api yang membakar belasan rumah dan ruko di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat padam, warga terkejut mendapati korban tewas di kamar mandi rumah kos. Pria 21 tahun asal Brebes ini baru 1 bulan menghuni kos. Korban bersama temannya sempat berusaha menyelamatkan diri naik ke lantai 3. Naas korban tak bisa menyelamatkan diri. Ada 2 orang, yang satunya selamat, yang satunya. Nah, korban ditemuin di lantai berapa? Lantai 3 di kamar mandi. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, gudang mesin pendingin bekas di Jalan Duri Kosambi Raya, Cengkareng, Jakarta Barat juga terbakar. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api diduga berasal dari powerbank yang meledak saat digunakan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Para pedagang panik saat kobaran api melahap Pasar Wonokrio, Kecamatan Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat merambat menghanguskan ratusan kios. Para pedagang mengevakuasi barang dagangannya ke pinggir jalan. Belasan mobil damkar serta tangki air dikerahkan memadamkan api. Kurang lebih ada 300-an pedagang yang mengalami kerugian akibat kebakaran ini. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas akibat truk bermuatan batu menabrak 7 kendaraan dan 5 bangunan di Jalan Raya Subang, Bandung. Truk diduga mengalami remblong. Sementara di Depok, Jawa Barat, minibus hilang kendali hingga masuk minimarket. Mobil minibus ini masuk ke dalam minimarket di kawasan Gandul, Cinere, Depok mengejutkan warga dan pekerja minimarket. Akibatnya kaca dan sejumlah barang dagangan di dalam minimarket hancur berantakan. Pengemudi mengaku hilang kendali saat berbicara dengan istrinya di dalam mobil usai berbelanja. Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan terjadi di Jalan Raya Subang, Bandung sempat membuat panik warga dan pengguna jalan. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut batu melintasi jalanan menurun mengalami remblong tak terkendali, menabrak 7 kendaraan dan 5 bangunan hingga berhenti di pinggir jalan. Akibatnya 2 orang warga menjadi korban ditemukan tewas, sementara 8 lainnya termasuk supir truk mengalami luka-luka. Untuk kejadian ini korban meninggal dunia 2 orang, yang tadi pengendara becak yang sedang parkir, kemudian seseorang yang sedang ngopi di depan rumah.
Seluruh kendaraan dievakuasi untuk pemeriksaan. Sementara korban dibawa ke RSUD Subang. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Subang. Dari Depok dan Subang, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Seorang ibu dan bayinya yang berusia 2 bulan ditemukan tewas di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Jasad kedua korban ditemukan oleh sang suami. Warga Jalan Kesadaran Bojong Sari, Depok, Jawa Barat gempar menemukan jasad ibu dan bayinya tewas di dalam rumah. Polisi dan tim Inavis yang datang langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Saksi mata menyebut kedua korban pertama kali ditemukan oleh suaminya yang baru pulang bekerja. Keduanya ditemukan tergeletak di ruang tengah rumah kontrakan. Anaknya posisinya di mana? Di tempat tidur. Oh, tempat tidur. Oh, ibunya juga di tempat tidur juga, Pak? Kenapa? Ibunya di tempat tidur juga? Enggak. Di lantai? Di lantai. Tapi satu ruangan? Satu ruangan. Ruang tengah atau di mana, Pak? Ruang tengah. Jenazah ibu dan bayi ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi membawa sang suami ke Polsek Bojong Sari untuk dimintai keterangannya. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian kedua korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. 71 nelayan yang terjebak di bekas dermaga pasir besi Sukabumi berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Sementara itu, satu nelayan hilang diterjang gelombang ditemukan tewas di Pantai Cikole setelah 2 hari pencarian. 71 nelayan dan pemancing terjebak di bekas dermaga pasir besi Sukabumi setelah jembatan dermaga hancur dihantam gelombang tinggi. Basarnas sempat dropping bantuan minuman dan makanan menggunakan helikopter. Satu persatu nelayan dievakuasi ke helikopter rescue dari bawah dermaga dengan metode hoisting system. Tim Basarnas hanya mampu mengangkut 2 orang dalam setiap evakuasi. Sebagian besar nelayan sehat, namun beberapa mulai lemas dan kelelahan setelah terjebak 2 hari diperiksa kesehatannya. Sementara 1 dari 3 nelayan yang terjatuh diterjang gelombang ditemukan tewas di Pantai Cikole. Pencarian artinya gini, kami belum bisa pastikan apa itu korban yang terkait ini atau makanya kami sudah evakuasi tadi. 2 korban hilang masih terus dicari menggunakan perahu dan drone. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mencari korban tenggelam, perahu tim SAR terbalik akibat menghantam kayu. 4 tim SAR dan 2 warga hanyut, 2 diantaranya belum ditemukan. Seorang anggota tim SAR selamat berhasil dievakuasi dari Sungai Laubiang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Perahu yang ditumpangi 4 tim SAR dan 2 warga terbalik dan hanyut setelah menghantam batang pohon yang melintang di sungai. Sebelumnya perahu karet Basarnas Kota Medan datang ke lokasi mencari warga yang hilang saat menjala ikan. 2 tim SAR dan 2 warga berhasil diselamatkan, sementara 2 tim SAR lainnya masih hilang. Pakai tali, kita lihat beberapa dari anggota Basarnas juga bekerja keras untuk menaikkan yang ditemukan korban yang selamat. Saat ini pencarian difokuskan pada 2 tim SAR dan warga pemancing yang hilang. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Akibat mabuk miras, pengemudi mobil menabrak pembatas air mancur Bundaran HI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang penumpang wanita luka-luka. Akibat sopir mabuk, mobil City Car ini menabrak pembatas jalan air mancur Bundaran HI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibatnya 1 orang mengalami luka serius dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Sementara mobil rusak parah di bagian depan. Kecelakaan berawal saat mobil dari arah Jalan Raya Sudirman menuju Tamrin melaju dengan kecepatan tinggi. Namun saat melintas di depan air mancur Bundaran HI, sopir yang tengah mabuk miras malah menabrak pembatas jalan air mancur Bundaran HI. Polisi hingga kini masih memeriksa dan meminta keterangan pengemudi.
Polisi bekuk 2 pelaku pencurian motor yang telah 30 kali beraksi di wilayah Jakarta dan juga Depok. Selain itu, polisi berhasil membongkar praktek curang pengoplosan gas subsidi yang telah 4 bulan beraksi. Dua pelaku pengoplos gas subsidi ini hanya bisa tertunduk saat digiring petugas. Hasil pemeriksaan, pelaku mengoplos gas 3 kg ke tabung 15 kg. Dalam 4 bulan beraksi, pelaku meraup keuntungan hingga 350 juta rupiah. Polisi meringkus kawanan pelaku pencurian motor yang telah 30 kali beraksi di kawasan Jakarta dan Depok. Keduanya ditangkap usai beraksi di Menteng Atas Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam 1 hari, pelaku bisa menggasak 2 motor sekaligus. Dari terungkapnya kasus ini, 2 korban akhirnya bisa menemukan kembali motornya yang hilang saat bekerja. Di mana Bu motornya waktu itu Bu? Kemarin di halte Jati Padang. Halte Jati Padang. Lagi ngapain di halte Jati Padang Bu? Lagi bertugas di sana. Oh Ibu tugas. Petugas memeriksa mobil box menemukan 100.000 lebih benih lobster di kawasan Pesawaran, Lampung. Dari temuan ini, petugas mengamankan supir mobil yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku hanya membawa dan menyerahkan pada seseorang yang diduga akan diselundupkan ke luar negeri. Akibat penyelundupan ini, negara dirugikan hingga 25 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Banjir meluluhlantahkan 27 desa di Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, banjirop akibat air laut pasang terjadi selama hampir 1 tahun di Demak yang mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah. Aktivitas belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Desa Gemulak, Demak, Jawa Tengah terganggu akibat banjirop yang terjadi hampir setahun. Setiap harinya siswa harus melepas alas kaki agar tidak basah, bahkan bangku diletakkan di luar menjadi jembatan untuk masuk ke ruang kelas. Kondisi yang licin tak jarang membuat siswa terjatuh. Apa itu jatuhnya? Pas saya tinggalkan langsung itu. Pas mau masuk. Nah, tingginya itu kemarin sampai 50 cm. Iya. Sampai kemarin lagi ada yang 70 cm. Sementara itu, aktivitas 22.000 lebih warga terganggu akibat banjir yang melanda 27 desa di Kabupaten Aceh Singkil. Sejumlah fasilitas umum, akses jalan, belasan sekolah, dan permukiman penduduk tergenang dengan ketinggian air yang beragam dari 30 hingga 80 cm. Meskipun di beberapa lokasi air mulai surut, namun masih terdapat warga yang mengungsi. Tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, di Bandung Barat, kemarau panjang membuat warga Desa Cilame krisis air bersih. Warga bahkan harus menempuh 2 km untuk mendapatkan air. Tiap hari? Tiap hari. Pakai, ngambil lagi, pakai, ngambil lagi. Lumayan jauh juga ya Bu ya? Iya. Titi dan ratusan warga Desa Cilame, Ngampra, Bandung Barat merasakan kekeringan yang terjadi selama 2 bulan belakangan. Warga terpaksa menggunakan air yang berada di sawah yang jaraknya lebih dari 2 km dari tempat tinggal mereka. Sumber air di pinggir sawah ini menjadi harapan warga untuk memenuhi kebutuhan air meski tidak layak konsumsi. Warga berharap pemerintah segera turun tangan membantu mengatasi kesulitan air bersih. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri makin menguat. Kedua tokoh dikabarkan akan bertemu di Istana Batu Tulis Bogor, tempat yang penuh kenangan bagi keduanya saat berpasangan sebagai Capres-Cawapres 2009 silam. Berikut laporan Faisal Rinaldi. Ya pemirsa, sejumlah tempat disebut-sebut akan menjadi lokasi pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan Ketum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Salah satunya di lokasi kami melaporkan saat ini yakni di Istana Batu Tulis yang berada di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat. Pantauan kami di sini pemirsa pada pagi ini memang untuk situasi di depan Istana Batu Tulis masih terpantau sepi. Kabar pertemuan antara kedua tokoh negara ini memang semakin menguat. Kami memantau juga di sejumlah lokasi, tepatnya di kediaman Prabowo Subianto yakni di Kertanegara, kemudian juga di kediaman Megawati yakni di Jalan Tengku Umar. Memang hingga malam hari Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini tak kunjung bertemu.
Pemirsa, memang pertemuan kedua tokoh negara ini bukanlah pertemuan biasa, karena memang jika pertemuan ini benar-benar terjadi, maka ini menjadi sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Nah, kita nantikan pemirsa sama-sama apakah pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri akan terjadi hari ini atau tidak. Dari Bogor, Jawa Barat, Faisal Renaldi, Riansyah iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SD di kawasan perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara antusias mendapatkan program makan bergizi gratis. Anak-anak lahap menyantap nasi beserta lauk pauk, buah, dan juga susu. Program makan bergizi gratis di kawasan perbatasan Malaysia di Kalimantan Utara ini pertama kali digelar di SDN 02 Malinau. Ratusan siswa SD ini antusias mendapatkan makanan gratis yang disediakan dengan menu bergizi lengkap. Dengan lahap, anak-anak menyantap nasi dengan lauk, buah, dan susu. Program makan bergizi gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama anak-anak. Secara fisik bisa tumbuh sehat tinggi di atas 170, kemudian otaknya cerdas. Dengan demikian kita harapkan nanti anak-anak ini menjadi generasi muda Indonesia ke depan. Program ini pertama kali digelar di Kalimantan Utara, akan berlanjut ke daerah lain seperti Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan Tarakan. Dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Bahkan siang kali ini kami ajak Anda menikmati seafood bambu bakar. Beragam hidangan laut seperti salmon dan gurita disajikan di atas bambu. Seperti apa ya kelezatannya? Berikut liputannya. Ini dia restoran di kawasan Jalan Cihapit, Kota Bandung yang menyajikan seafood di dalam bambu yang dibakar. Pengunjung akan dimanjakan dengan beragam olahan hidangan laut yang dimasak ala Sunda. Mulai dari salmon lodeh, tetelan ikan salmon, iga garang asem, dan baby gurita kuah merah. Semua seafood dimasak setengah matang dan langsung dibawa ke tungku perapian sampai bumbu menghitam. Setelah dirasa matang, seafood bambu bakar diangkat dan langsung disajikan ke pengunjung. Memasak dengan media bambu ini memiliki cita rasa dan aroma tersendiri, ditambah dengan aroma rempah. Selain menu seafood bambu bakar, ada juga menu lain seperti gurita chili oil dan cumi dabu-dabu, yang pastinya tidak kalah enak. Uniknya tuh di ininya sih, di sajiannya unik pakai bambu dan juga rasanya juga lebih enak sih. Sayur lodehnya juga lebih unik aja gitu, baru nemu gitu sayur lodeh pakai ikan salmon gitu, baru nemu di sini gitu. Dia Sunda yang otentik ya gitu, karena kan kalau dari zaman dulu tuh alat makan kita terbuat dari salah satunya bambu ya, jadi cita rasanya agar lebih keluar gitu. Tenang saja, meski nampak banyak dan mewah, untuk menikmati seafood bambu bakar, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Hidangan ini bisa disantap dengan membayar 45-an saja per porsinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, jaga kesehatan anak Anda. Siswa SD di Banyuwangi terinfeksi paramyxovirus atau gondongan. Di salah satu SD, bahkan 40 siswanya terinfeksi gondongan. Siswa SDN 1 Mojopanggung, Banyuwangi, Jawa Timur kini diwajibkan mengenakan masker setelah lebih dari 40 siswanya menderita gondongan. Penyebab virus paramyxo di sekolah ini cukup masif. 40-an siswa mengalami pembengkakan di pipi dan rahang, membuat tenaga kesehatan meminta siswa yang terinfeksi untuk tidak masuk sekolah. Dinas Kesehatan Banyuwangi mengumumkan wabah gondongan sebagai kejadian luar biasa. Itulah, iya. Dan itu tidak pada minggu ini langsung enggak. Itu sudah mulai dari 3 minggu ke belakang. Kita sarankan karena ini penyakit menular yang ditularkan oleh droplet, maka kita berikan edukasi kepada anak-anak untuk menjaga etika batuk, etika bersin. Gondongan ditularkan melalui droplet atau percikan liur saat penderita bersin, batuk, dan berbicara. Penularan secara tidak langsung dari sentuhan terhadap barang yang terkontaminasi virus. Penyakit bisa dicegah dengan mengenakan masker dan vaksinasi.
Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang nenek di Kota Bekasi diperkosa oleh pria muda tetangganya sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama seputar iNews Siang. Terima kasih masih bersama seputar iNews Siang. Pemirsa, kesal dengan aktivitas PPSU memangkas pohon di depan rumahnya, seorang pemuda di Pejaten Barat, Jakarta Selatan menodongkan senjata api ke petugas PPSU. Pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 30 tahun bernama Fadli ini ditetapkan tersangka dan ditahan usai menodongkan senjata api ke PPSU di kawasan perumahan mewah di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi saat belasan petugas PPSU memangkas dahan pohon di depan rumah pelaku. Merasa terganggu, pelaku lantas menodongkan senjata api jenis airsoft gun ke belasan petugas. Jadi saya juga kurang tahu ya, anak-anak cuma bilang bawa senjata doang sih, tapi senjata itu saya juga kurang tahu apa, itu aja. Mungkin bagi tersangka itu berisik ya, mengganggu, terus tersangka marah-marah, dan setelah itu menodongkan senjata, pistol airsoft gun. Ya. Atas laporan petugas PPSU, pelaku akhirnya ditangkap. Polisi masih menyelidiki asal senjata api, sementara pelaku diancam hukuman pidana hingga 1 tahun. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang nenek di Kota Bekasi diperkosa oleh pria muda tetangganya. Pelaku mencongkel jendela rumah korban dan mengancam dengan senjata tajam. Peristiwa memilukan terjadi di Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita parubaya usia 57 tahun mengaku diperkosa tetangganya sendiri, pria pengangguran berusia 30 tahun. Peristiwa terjadi Senin lalu saat korban di rumah sendirian. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencongkel jendela, lalu mengancam korban dengan senjata tajam sebelum melakukan ruda paksa. Usai kejadian, korban datang ke rumah ketua RT sambil menangis. Warga kaget atas kejadian ini karena pelaku dikenal baik dan suka membantu warga untuk diupah kerja serabutan. Sering banget dibantu sama dia. Misalnya kayak saya suruh kayak ganti lampu jalan. Tolong lampu jalan nih diganti deh, beliin ya Bu. Ketua RT bersama pihak kepolisian setempat telah melapor ke Polrestro Bekasi Kota. Pelaku telah ditangkap dan saat ini dalam pemeriksaan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Cawagup Jakarta Rano Karno atau Bang Dul berkampanye di Pademangan, Jakarta Utara dan Rusun Penggilingan, Jakarta Timur. Dul memperkenalkan program jaring aspirasi masyarakat Jakarta. Tiba di Pademangan Timur, Jakarta Utara, Bang Dul disambut meriah warga. Dalam kampanyenya, Dul melontarkan janji meningkatkan keamanan wilayah dengan memasang CCTV, menaikkan insentif RT RW hingga petugas posyandu dan jumantik. Dul juga menyerap aspirasi warga dengan melontarkan program jaring asmara atau aspirasi masyarakat Jakarta. Dul juga berkampanye di Rusun Penggilingan, Jakarta Timur. Para penghuni rusun curhat minimnya SMA negeri dan tempat pemakaman umum. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono resmi mendapat dukungan penuh dari organisasi Warteg Jakwire. Deklarasi dukungan dilakukan di Gedung Juang, Jakarta. Selain itu, pasangan Ridho juga didukung 6 relawan yang mendeklarasikan diri di kantor DPD Golkar Jakarta. Mengaku istri siri politikus Ahmad Sahroni, seorang wanita menipu pengusaha skincare Crazy Rich Makassar miliaran rupiah. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami. Pemirsa, mengaku istri siri politikus, seorang wanita menipu pengusaha skincare Crazy Rich Makassar. Pelaku meminta uang dan perhiasan hampir 5 miliar rupiah, dijanjikan anaknya lolos seleksi akademi polisi. Rosdiana tak kuasa menahan tangis. Perwakilan pihak Citra Insani, pengusaha skincare ternama di Kota Makassar ini menceritakan bagaimana Citra Insani menjadi korban penipuan hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan Andi Fatmasari Rahman menjanjikan kepada Citra Insani anaknya lolos seleksi akademi polisi tahun 2024. Namun dengan syarat korban menyetorkan sejumlah uang. Dari 6 miliar rupiah yang diminta, korban telah menyetor 4,9 miliar. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengaku kenal dekat dengan Kapolri dan mengaku sebagai istri siri politikus Ahmad Saroni. Pelaku juga mengajak anak korban Gonzalo Al-Ghazali ke Semarang dengan alasan mengikuti tahapan seleksi Akpol. Namun ternyata anak korban hanya diajak berfoto di depan karangan bunga bertuliskan nama Kapolri pada suatu acara pernikahan. Ambil dulu 1 miliar, baru menyusul lagi 1,5 itu transfer. Oh, emas juga? Iya, ada emas. Emas itu Berapa banyak? Ya, emas itu ada emas batangan 10 gram 3. Baru ada juga kalung dibikin kado, katanya Kapolri yang mau kasih kawin. Kubeli kami itu kalung di Jakarta, sama aja beli 100 juta. Penipuan ini terungkap setelah anak korban tidak ada dalam daftar Taruna Akpol 2024. Korban melapor ke polisi. Pelaku telah ditangkap dan terancam 5 tahun penjara. Sementara anak korban saat ini mengalami trauma dan memilih untuk mengurung diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Bukannya memiliki berat badan ideal, puluhan polisi di Trenggalek memiliki berat badan berlebih alias obesitas. Nah, Polres Trenggalek mewajibkan para polisi gendut ini mengikuti program penurunan berat badan agar bertubuh atletis. Bapak-bapak polisi dengan berat badan berlebih ini mengikuti apel pagi dan siap mengikuti program khusus yang digelar Polres Trenggalek. Bukan program latihan personil seperti lazimnya polisi, tapi program penurunan berat badan. Ya, sebanyak 60 anggota Polres Trenggalek dari berbagai satuan dan polsek ini terdata memiliki berat badan berlebih alias obesitas. Mencapai lebih dari 100 kg, bahkan ada yang 140 kg. Tak hanya mengurangi mobilitas sebagai anggota polisi, obesitas juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Programnya mungkin dari pola makan, ya kita menyampaikan ke anggota, ya termasuk olahraga rutin, ya setiap siang kita laksanakan lari siang, ya mungkin dilalui dengan jalan, ya nanti bertahap lari karena jangan dipaksakan dulu karena banyak anggota yang berat badannya besar-besar itu belum lari justru nanti malam cedera. Jadi tak hanya diminta untuk olahraga lebih rutin, para polisi gendut akan terus diberi motivasi untuk menjalani program diet atau pengaturan pola makan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus, iNews melaporkan. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan di Silang Monas, Jakarta untuk pengamanan VVIP. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri apel gelar pasukan Jumat pagi. Ribuan pasukan TNI dari 3 matra mengikuti apel pengamanan untuk memastikan keamanan selama pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengamanan VVIP, sejumlah satuan tugas tergabung dalam operasi pengamanan pelantikan mulai 17 hingga 23 Oktober. Rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di sekitar gedung DPR, namun bersifat situasional. Untuk kendaraan yang akan keluar tol di off-ramp Pulau 2 diluruskan ke Tol Tomang, dan dari Semanggi menuju Selipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Kendaraan dari arah Selipi menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Sementara lalu lintas menuju pintu belakang gedung DPR diarahkan ke Permata Hijau maupun dibelokkan ke Jalan Asia Afrika. Pemirsa, di hari Minggu 20 Oktober kami ingatkan Car Free Day ditiadakan.
Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ini, Angela berpesan akan melakukan serangkaian transformasi demi kemenangan Partai Perindo di pemilu 2029 mendatang. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama Waketum Michael Victor Sianipar disambut hangat oleh jajaran pengurus DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Angela juga berkesempatan mengunjungi beberapa ruangan kantor DPW yang kini diketuai Bambang Anto Wibowo. Angela Tanusudibio yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan serangkaian perubahan struktural di tingkat pusat hingga daerah, serta melakukan transformasi sumber daya manusia dalam partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap ini. Target saya di akhir tahun di mana kita akan melakukan puncak perayaan dari HUT Partai Perindo, di situ akan kita umumkan struktur beserta para pengurus pusat yang baru. Akan dilanjutkan dengan evaluasi serentak. Seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Jawa Tengah berkomitmen untuk lebih bekerja keras dan membawa berbagai program yang mensejahterakan masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silahkan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.